Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 3 ayat 23 dan 31 yang berbunyi, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Malea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah arti dari sebuah nama. Seringkali kita melewatkan arti sebuah nama apabila kita tidak mengetahui cerita di balik nama itu. Di dalam Injil Lukas pasal 3 ini kita menemukan fakta yang mengejutkan tentang salah satu nama dalam daftar silsilah leluhur Yusuf, bahwa silsilah itu menarik garis keturunan Yusuf ke belakang sampai ke Adam, bahkan sampai ke Allah, ayat 38. Dan di ayat 31 dari Injil Lukas pasalnya yang ketiga ini kita membaca anak Natan, anak Daud. Bila kita pertanyakan siapakah Natan itu, menarik sekali. Di dalam 1 Tawari 3 ayat 5 kita membaca bahwa Natan itu adalah anak Daud dari Batsheba. Mungkinkah kebetulan Daud memberi nama Natan kepada anak Batsheba? Cobalah ingat latar belakang kisah ini. Batsheba tidak seharusnya menjadi istri Daud. Natan yang lain, yaitu seorang nabi, dengan berani menegur sang raja karena telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk merebut Batsheba dari tangan suami Batsheba yang dibunuh oleh Daud. Daud pun menerima teguran langsung yang disampaikan dengan sangat keras itu dan langsung bertobat dari pelanggarannya yang mengenaskan. Seiring berlalunya waktu, ia memperoleh seorang anak laki-laki dan memberinya nama Natan. Bukan kebetulan bahwa itu adalah anak Batsheba, dan kelak ia akan menjadi salah satu leluhur Yusuf, ayah Yesus Kristus secara manusiawi di bumi. Di dalam Alkitab, anugerah Allah dapat kita temukan terjalin dalam segala hal, bahkan dalam wujud sebuah nama di silsilah yang jarang dibaca. Anugerah keselamatan dari Tuhan Allah Bapa kita hanya ada di dalam nama di atas segala nama-nama, sebagaimana ditulis dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10 ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Di mana anugerah Allah dapat kita temukan di tempat-tempat yang tidak terduga dalam hidup kita. Saat menyimak sejarah penyelamatan dengan dasar kasih yang begitu besar Tuhan Allah Bapa kita itu, sehingga kita dimampukan untuk menemukan anugerah keselamatan pada bagian dari kita yang mau menerima betapa pentingnya arti sebuah nama Yesus Kristus bagi semua umat manusia di muka bumi ini, sebagaimana dituliskan di dalam
Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk boleh mengingatkan kami melalui renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini. Adalah untuk mengingatkan kami juga bahwa arti dari sebuah nama itu sungguh sangat-sangat berarti apabila merujuk kepada nama di atas segala nama, nama yang ada di muka bumi ini. Itu dikaruniakan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sesungguhnya memang nama itu sungguh berarti bagi kami umat manusia. Oleh sebab itu Bapa, ketika kami juga dalam suasana yang tidak mengenakan, suasana yang tidak menyenangkan akibat nama yang kami sandang, yaitu kami adalah orang Kristen, kami adalah umat yang beriman percaya kepada Kristus. Dan karena unsur penolakan yang memang seringkali dilakukan, ditambah-tambahi oleh kuasa iblis, kuasa kegelapan yang merasuk pada diri orang yang memusuhi kami, anak-anak-Mu ini, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus ini. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dimampukan untuk tetap kuat, teguh, untuk beriman, percaya hanya kepada satu Tuhan Yesus Kristus saja. Apapun itu yang terjadi bagi kami yang sudah menyandang nama yang boleh kami sembah, kami puji, dan kami muliakan dalam hidup kami sehari-hari. Kami ingin serahkan seluruh aspek dari diri kami ketika kami juga akibat gangguan dari kuasa yang mau meniadakan nama-Mu pada diri kami, atau yang mau merusak kami, mau mengganggu kami. Tolong kami untuk boleh tetap Roh Kudus bekerja di hati, akal, pikiran kami, dan kami dimampukan untuk melawan kuasa itu dengan kuasa-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Sambutlah harapan dan doa kami kepadamu, karena kami bermohon dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.